Selamat malam kepada saudara setama yang berbahagia. Bahagia kita harus bertambah, karena bahagia itu berbuat kita hidup dan bermanfaat. Nah, seperti malam ini juga, ya selamat malam kepada saudara sedama yang berbahagia. Bapak Ibu yang sedang santai, pas juga Bante di kebun persebatan juga sedang santai. Jadi cuaca di kebun sekarang udah mulai dingin, nah karena baru hujan, tetapi nggak begitu besar. Pengen mau tidur, mungkin enak istirahat, tetapi ingat umat kita yang lelah, kecapean dari pekerjaan, dari urusan-urusan bisnis atau berumah tangga, anak muda dari pendidikan sekolah atau sahabatan, agama juga mungkin sibuk dengan kegiatan-kegiatan mendoa, kegiatan samadhi atau kegiatan mendengarkan dhamma. Nah, tetapi kasihan juga kalau kita tidur langsung tanpa objek yang lebih baik sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Bukan hal ini tidak berbuat jahat, udah cukup, bukan. Ada satu lagi adalah banyak berbuat baik dan sucikan hati dan pikiran. Itu jangan lupa ya. Karena itu Sang Buddha menunggu kita semangat untuk berbuat kebajikan, semangat untuk menghindari berbuat jahat, semangat untuk sucikan hati dan pikiran. Nah, dan hari ini juga ada perbedaan sedikit, tetapi sangat menarik adalah biasa Bante kenalkan umat lah, bhikkhu lah. Hal ini antara umat, antara bhikkhu, ada satu yang kita sudah sering dengar bahwa kalau di umat menjalankan Pancasila, kalau pakai putih namanya ada sila, nah atau sila celini. Nah, ada satu lagi di atas itu adalah sila 10. Sila 10 nyaman Sang Buddha pertama kali adalah samanera lahurang. Samanera rahun atau rahura. Nah, siapa itu? Itu adalah salah satu putra dari Pangeran Siddhartha sendiri sebelum jadi Buddha. Nah, berarti ada turunan juga, walaupun Pancasila, upasaka upasika, ada sila celini juga, dan samanera ada juga. Nah, pas hari ini, malam ini, yang siapa yang pengen mau masuk agama Buddha secara bercoba, tetapi umur belum 20. Nah, gimana caranya? Nah, atau meratihan sebelum jadi bhikkhu dulu, bisa juga disebutkan calon. Calon bhikkhu disebut samanera. Nah, malam ini di kebun ada samanera bertambah. Beliau meratihan sebelum jadi samanera udah kurang lebih 1 bulan ya. Sekitar 1 bulan. Nah, 1 bulan di sini. Mungkin dari sedalam nanti kita pelan-pelan. Saya sendiri juga pernah jadi samanera, tetapi di Thailand. Tapi ingin mau tahu bahwa mau jadi samanera atau jadi Bante di Indonesia ini katanya susah banget. Ada juga enak, ada juga nggak enak. Ya mungkin untuk bantu keputusan siapapun yang mau coba
mau coba jadi samanela. Mana tahu dari pandangan samanela sendiri, ya mungkin supaya kita berkenankan di kebun sekarang ada samanela bertambah satu lagi. Mungkin ya samanela bisa diperkenankan diri umat yang sedang melihat nama siapa. Nanti kita agak bertanya bahwa kenapa mau jadi ini, mau jadi itu, ya mungkin bisa perkenankan diri dulu ya. Nah, silakan. Selamat malam, saudara sedama yang berbahagia. Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Samanera Agus Eko Putro. Saya sudah berlatih Atha Sila selama lebih kurang 1 bulan di kebun. Sebelum saya bertekad mau melatih diri lebih lanjut menjadi samanera. Sudah berapa lama kemarin tabisan jadi samanera? Saya baru 3 hari, Bante. Oh, baru 3 hari ya. Kalau bahasa tanaman mungkin cakung ya, usia cakung, usia sayur. Nah, jadi apakah sudah tabisan bercubaan? Katanya susah pakai juga ya. Kalau tidak biasa, ya boleh kasih tahu orang bahwa beda, baik pakaiannya, cara makanannya berbeda dari sebelumnya. Apalagi tentang pakai jubah agak beda. Dan bagaimana orang tua dapat izin jadi samanera. Dan sebelumnya dengan sekarang apa bedanya? Apakah hatinya lebih tenang? Apakah ucapannya lebih banyak berdoa? Apa perbuatan lebih banyak kebebasan atau berbuat kebajikan? Pengen mau tahu rasanya. Satu lah, kenapa mau jadi samanera? Ada manfaat apa? Cita-cita begini banyak yang tidak mau. Kok samanera Agus mau? Nah, boleh tahu nggak bahwa cita-cita ini udah lama belum? Ya Bante, mohon maaf sebelumnya. Saya bertekad dulu sebelum pandemi COVID. Saya sudah bertekad sebenarnya menjadi samanera. Tetapi karena ada hal pribadi yang ya banyak lika-liku kehidupan saya juga, jadi saya belum bisa samanera. Tetapi sekarang saya sudah mulai sudah diizinkan orang tua saya, dan saya merasa menjadi samanera saya bisa mendapatkan ketenangan yang tidak saya dapatkan sebelumnya saya menjadi umat awam. Baik, jadi banyak yang pengen mau tahu cara omong sama orang tua, mama, papa, saudaranya, sampai beliau setuju cara omong supaya boleh nggak saya jadi samanera, boleh nggak saya menjadi pertapa, merati diri atau bertekad. Itu cara sebelumnya omong apa? Banyak yang bilang tidak mungkin orang tua izin saya, tidak mungkin. Ini kok mungkin? Cara omong gimana? Kasih cerita dulu atau mau coba saja atau gimana? Banyak yang orang tidak tahu gimana omong sama orang tua supaya orang tua setuju. Nah, ini sulit biasakan keyakinan dengan kepercayaan orang tua bilang anakku gitu. Kok bisa melepaskan menjadi samanera? Bagaimana cara omong sama mama? Nah, omong apa? Bahwa keyakinan samanera, cita-cita itu cara omongnya, mama saya pamit mau jadi samanera, boleh-boleh itu aja. Atau apa yang bisa disebutkan cara supaya izinkan orang tua, baik silakan anak gitu loh. Iya Bante, saya sebetulnya merasa beruntung juga
orang tua saya cukup mendukung saya Oh. menjadi samanera. Jadi saya memintanya nggak terlalu sulit juga. Saya bilang pelan-pelan ke mama saya akan bisa lebih berbuat banyak kebajikan jika saya masuk ke menjadi samanera begitu. Pada saat setelah jadi samanera, biasakan kalau di rumah kan makan mungkin dari dapur ya, mungkin mama juga mungkin ada restoran juga. Nah kemudian kemarin rasa berbeda nggak bahwa samanera duduk di samping biku lalu samanera, dan juga salah satu ibu atau mama sendiri yang dana makanan kepada samanera juga, kepada Bante juga, rasa berbeda itu gimana sih? Memberikan kebahagiaan orang tua atau gimana rasanya? Ya Bante, bisa. Saya merasa saya bisa mengajak mama juga untuk berbuat baik di wihara. Saya juga merasa sangat senang. Dan saya merasa ada ini ya sedikit. Boleh silakan. Ada sedikit kebanggaan sendiri lah bisa dilihat mama seperti ini. Saya juga bahagia sekali bisa mengajak mama berbuat baik di wihara juga. Kalau mau ucapan sama mama mau omong apa? Sekarang, misal kalau mama sedang melihat. Mama, terima kasih sekali saya sudah diizinkan menjadi samanera. Saya bisa berbuat banyak kebajikan di sini, bisa membantu orang-orang, umat-umat yang lain juga. Terima kasih Mama. Buat papa juga dong. Ya, papa juga. Karena dalam aturan biasa orang tua itu kan papa juga, mama juga harus izin. Kalau nggak itu nggak boleh. Nah, ini salah satu contoh yang sangat beruntung ya. Orang tua mengizinkan. Biasa kan pandangannya jauh. Aduh, anak aku hilang begitu aja, saya nggak mau terima. Ternyata ini karma baik. Mama terima, mama sampai jam 5 ya kemarin ya. Betul, mama usaha datang bangun pagi-pagi juga melihat sejarah anaknya salah satu masuk ke payung sila, payung samadhi dan payung panya. Setelah itu besoknya hari-harinya langsung mama ikut berdana makanan. Kalau nggak salah ya. Betul Bante. Ya, ikut dana makanan. Itu salah satu yang disebutkan anak yang baik punya mama. Diajak mama berbuat kebajikan. Ada juga dana makanan wihara A, wihara B, wihara C dengan piku A, piku B. Tetapi berapa orang yang mama dana makanan dari anak diri sendiri? Itu nggak mudah, betul nggak? Ada juga yang seperti jadi samanera, waduh jauh dari rumah bisa 50 kilo, 100 kilo atau beda provinsi. Kadang-kadang mama belum tentu bisa mendapatkan dana makanan. Tetapi samanera Agus sangat beruntung sekali. Kan dekat juga ya. Betul Bante. Nah, saya juga perhatiannya antara samanera sama mama kemarin, mereka itu sangat perhatian. Ya seperti bagi makanan, betul nggak? Bukan langsung ayo mulai langsung sendok, langsung piling, ambin-ambin. Ternyata anak dia kan, ibu juga perhatian, aduh anak aku kan terakhir nih, dapat atau enggak, makanan bagaimana, jala ambin tambah salaka atau gimana, hati-hati waspada atau takut bersalah. Nah sepertian mata mama samanera itu lihat pelan-pelan, bukan lihat pantainya, lihat samanera yang ujung-ujungnya. Nah ini juga mungkin dalam hati juga, aduh anak tidak nyangka tiba-tiba pengen mau jadi samanera yang pakaian juga gantian, makanan juga berbedaan, tempat tinggal apalagi sekarang atau milik siapa ya, sekarang jadi anak Buddha Dhamma Sangha.
Nah, jadi sekarang perbedaan yang jelas adalah tidur sendiri bisa, dan juga bisa baca sila samadhipannya, dan juga baca doa. Maka jadi kalau manfaat sangat sekali bermanfaat. Daripada banyak yang jadi samanela, hal-hal apa tuh nggak? Kalau orang tua sakit, saya mau jadi samanela, beliman jasa buat mama. Ada juga setelah mama meninggal dunia, balusan mau jadi samanela, buat apa? Beliman jasa buat mama. Tetapi beda, Samana Agus itu mama sehat, mama bergembira. Maka bagaimana Samana kalau mau acak menjadi samanela itu, apakah jasa itu setelah saudara meninggal dunia dulu balusan berjubah? Kalau orang Thailand itu yakin banget bahwa orang tua bisa pegang jubah anak ke surga. Ini salah satu jasanya besar upamanya. Boleh sampaikan kan bahwa sebaiknya waktu mama masih sehat, sebaiknya waktu mama sudah diizinkan. Ini tepat atau tidak? Atau setelah sakit, setelah tua banget, omong dhamma juga kupingnya nggak jelas kalau tua atau sakit ya. Apalagi yang telah meninggal dunia. Kalau Samanela Agus pikir sebaiknya pada saat apa? Jadi Samanela sehat-sehat, lalu izinkan, atau sudah sakit, udah tua, udah meninggal dunia 7 hari 49 atau 100 hari balusan Samanela muncul di Buddha Sasana ini. Lalu mama lebih senang, saudara lebih senang, atau semua makhluk lebih senang pada saat apa? Itu Bante. Sebaiknya menurut saya harus secepatnya. Oh, secepat. Sampaikan. Karena waktu yang sekarang ini kita belum tahu sampai kapan masih bisa membantu orang lain, masih bisa bersila, bersamadi, gitu Bante. Sudah 3 hari ini, apa aja yang sudah merasa berubah? Dari jadi umat biasa, Mas Agus, sekarang ya Samanela Agus itu. Sekarang orang hormat, menghargai, atau sekarang gimana rasanya? Ya, dengan banyak yang orang lebih menghormati saya, sebetulnya saya harus lebih bisa menjaga sikap saya, bisa menjaga supaya kilesa-kilesa saya ini bisa saya sadari semuanya ketika muncul, gitu Bante. Saya harus lebih bisa menjaga sikap, sopan santun dengan orang lain, bisa menghargai orang lain. Ya, intinya usahakan jaga pikiran juga ya. Betul, Bante. Ya, jaga ucapan juga, jaga perbuatan juga. Jangan sampai umat atau umum melihat kita nih merasa itu belum merhati. Nah, belum merhatian, maka jadi waspada, lebih otomatis. Seperti waspada pakaian gimana? Betul Bante, ya ini sulit sekali menjaganya. Ya. Supaya tidak lepas, ini benar-benar. Fisik aja begitu susah. Betul Bante. Tetapi bukan salah yang aturannya, tetapi bikin kita berulang-ulang berbuat baik. Betul nggak? Karena coba kita melihat orang itu rasa bergembira, warna begini udah 2566 tahun yang lalu. Maka susah payah usahakan. Karena coba inilah banyak yang jadi bendera Buddhis yang sangat pakai coba dari awal. Bisa juga coba ini bisa naik tingkat sampai arahat juga. Bisa menjadi orang sucikan hati dan pikiran. Semua guru besar rata-rata pakaian sama semua seragam. Coba. Nah, coba. Maka kalau sebenarnya mau acak, nah silakan. Susah payah menjalankan 10 sila gimana? Iya,
saya ngajak teman-teman di sini semua untuk jadi samanera. Kita coba dulu jadi samanera. Coba dulu gila-gila apa? 3 bulan dulu atau 6 bulan atau setahun? Sedikit banget seminggu. Karena seminggu itu masaknya belum matang. Cobanya belum lengket kepada sila aja udah lepas. Apa nggak sayang? Kan ada juga orang kan maunya 100 tahun. Mau bersila cuma mintanya seminggu. Tidak terlalu sedikit. Ya Bante, nggak terlalu sedikit menurut saya karena cukup sulit jadi samanera. Loh, ya sulit kan mungkin badan kali ya. Betul, Kalau Bante. batin? Oh, batin enggak. Kalau duniawi lebih sulit mana? Lebih sulit duniawi Bante. Loh, duniawi mau 100 tahun, samanera maunya 7 hari. Berarti salah nilai. Sebaiknya gitu loh. Mana tahu juga. Kalau kita kan percaya karma ya. Karma sila, karma coba juga ada. Ada juga yang di Thailand ya. Tapi samanera karena orang tua meninggal dunia. Begitu. Sehari antar dari rumah pegang tali putih bawa jenazah ke tempat kremasi. Sudah sore hari jam 4 jam 5 minta lepas. Nah, ada juga begitu sehari. Iya Bante. Ada juga bertekad saya mau jadi biku, jadi samanera selama satu asa kan hitung 3 bulan ya. Hitung 3 bulan. Ada juga seminggu lepas. Terbaliknya juga jasa besar loh ini hal-hal begini. Kadang-kadang izinkan kantor untuk libur mau melatih diri. Nah, mau melatih diri selama 1 minggu. Setelah masuk 1 minggu, ketemu guru yang baik, ketemu sahabat yang cocok, lebih bahagia, lebih enteng, lebih tenang, dan lebih bijak. Ada juga semua hidup. Para izinnya cuma sebulan. Tetapi masuk lalu nggak bisa keluar. Karena bahagianya luar biasa katanya. Nah, berarti bukan tergantung maunya, tergantung paramita masing-masing. Nah, maka jadi samanera coba pandangan bahwa sehari-hari dulu gimana, sehari-hari dulu. Lo timbang kilesa ada di sini, ada juga di duniawi juga ada. Gimana? Lopa sekarang ada, tetapi kayak lopa dalam. Betul, kalau di dunia lopa di dalam dan lopa di luar, 2 kali lopa. Betul, hati Bante. juga aduh pengin gitu kan, badan juga mau. Betul, Kalau Bante. kita kan batin mau, badan nggak boleh. Betul, Kalau sudah Bante. bercoba, betul nggak? Betul Bante. Nah, yang berbeda itu adalah meratihan. Lalu setidaknya sekarang kita mau belajar menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu kan baik pikiran, baik ucapan, baik perbuatan. 3 baik ini jadi satu di badan kita, di batin kita. Nah, Betul, Bante. kalau ingat manfaat, bagaimana? Lebih manfaatnya mana? Baju atau coba saat ini buat meratihan batin kalau gitu. Kalau buat kekayaan mungkin baju ya. Kalau buat ketenangan coba bukan. Bukan Bante. Kalau buat ketenangan baju lebih tenang atau coba lebih tenang. Jubah Bante. Jubah. Kalau buat sila coba atau baju lebih cocok. Jubah Bante. Nah, jadi kalau memeditasi itu lebih cocok lingkungan yang seperti hutan, vihara, atau tempat meratih diri itu lebih cocok Lebih cocok di hutan begini. di hutan. Betul Bante. Karena Sang Buddha juga tercapai Buddha di bawah pohon Bodhi. Nah, maka jadi saudara sekalian, cuma timbangan kan bahwa sekarang yang samanera meratihan itu sebenarnya bukan badan, batin.
tentang loba, dosa, moha, iri, sombong, egois, dengan itu harus menurun. Kalau tidak tahan. Kok umat bisa, kok saya nggak bisa, begitu nggak tahan. Betul, Bante. Nah, mau nggak mau harus ada pengawasnya. Sekarang pengawas Samanela Agus itu adalah sila, itu pengawas pertama. Bodyguard. Bodyguard itu bahwa jaga keselamatan kita. Sila itu menjaga badan. Tidak boleh pakai badan ini disalahguna untuk loba, dosa, moha. Namanya pengawas. Pengawas itu adalah panatipata. Apa itu? Tidak boleh bawa badan ini berbuat membunuh. Nah, itu secara waspada. Yang kedua adalah setelah jadi samanela, tidak boleh bawa badan ini untuk mencuri. Betul nggak? Betul, Bante. Ini jelas tidak bahwa yang boleh, yang tidak boleh. Itu namanya sila. Kenapa sila bisa melindungi kita? Sebenarnya melindungi jangan kalau badan samanela, sila sudah ada. Berarti setiap hari Senin, Selasa, Rabu, kami cuma 1 minggu itu sila tidak boleh samanela pinjam atau bawa badan ini untuk membunuh seperti keduniawian. Tidak boleh. Nah, lebih irit biaya satpam, betul nggak? Betul, Satpam yang lebih dalam itu adalah ketakutan apapun, tanya batin, bagaimana kesadarannya, bijaksanaan bagaimana caranya. Bukan panik, bukan takut, bukan kabur, betul kan? Betul, kedua, nah kan, badan kita mau asusila kan tidak boleh. Nah, berarti sila itu menjaga badan kita. Belum cukup lagi, ucapan lagi. Musawada wala manisika padang samadhiyami. Yaitu pengawas tekor kita. Sudah jadi samanela, nggak boleh sebarang omong atau sopan santun. Harus omong kata-kata yang bijak untuk melenyapkan menderita umat. Nah, kan biasa kan suka-suka marah-marah aja lah. Memang kenapa? Aku kok nggak peduli, nggak perhatian. Orang biasa. Orang itu nggak kasih makan saya juga, gitu kan sombongnya. Sekarang nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Ingat loh, orang itu di depan kita itu orang yang berjasa, orang yang pernah berdana kepada kita, orang yang sedang bersujud kepada kita, orang yang memberikan coba kepada kita, orang yang kasih makanan, kasih obat sakit, dan kasih kuti atau ada masalah atau sumbang alat apapun di halak buat kita tempat tinggal. Betul, atau ingat orang begitu, bukan ingat orang, ingat kebajikan umatnya. Akhirnya sila itu tidak boleh, betul nggak? Berarti mulai dari hari pertama, hari kedua, hari tiga menghindari membunuh, mencuri, asusila, bohong, minuman keras. Ini setidaknya kan sila panca. Kan masih ada atak lagi, masih ada 10 lagi, masih beraja terus. Berarti itu namanya tangga ke alam, pintu kebahagiaan. Enteng dari situ, bukan enteng dari suka nggak sukanya. Nah kan selama ini Samuel pernah nggak, nah kan sulit kontrol badan. Pernah, Bante. Betul kan? Kontrol badan sulit banget, betul nggak? Betul. Mau ini mau itu juga badan, dari perasaan, dari wedana, perasaan suka ada, duka ada, biasa-biasa juga ada. Nah, tetapi kadang kita bilang ada juga sampai gila. Karena apa? Karena badan mau ini, batin nggak mau, sampai badan melusak-lusakkan ajal. Tidak dijaga, tidak dirawat, tidak ada bijaknya. Cuma keyakinan, aku begini, biarin aku gitu. Maka kadang suka sekali kita nih bawa badan yang sangat sekali kasihan kalau badan tidak tahu apa-apa. Upama seperti kemarin sama lihat nggak, anjing kita ada luka. Ya, Bante, lihat. Bagaimana? Kalau nggak bijak. Ya, menderita sekali. Seperti apa coba? Berdiri salah, duduk salah. Hidup dengan kebodohan. Betul, Bante. Apakah dia lari ke rumah sakit? Tidak sendiri? bisa lari kemana-mana.
Saat saya begitu, apakah dia punya uang untuk cari makanan sendiri? Tidak punya. Teman-teman, saudara, kakak adik, anak-anak, Gak peduli. itu salah satu contoh duniawi nyaman ada kilesa. Maka kita butuhkan mendidik lingkungan jadi bijak. Betul nggak? Betul. Nah, Pantai tadi ke desa, anak anjing kecil, lalu mereka ikat leher. Yang pegangnya siapa tuh? Anak kecil. Nah, cocok nggak coba? Apa tuh nggak? Mainan. Talik. Lehernya gede talik. Bukan kasih makanan loh. Tali kemana kau nak? Jatuh ke empang, jatuh lubang ditali, angkat tali. Namanya anak, betul nggak? Itu namanya belum bersila, belum tahu karma, belum tahu baik, belum tahu risiko besar tidak. Kalau sudah dewasa tidak tahu sila, tidak tahu badan ini sedang talik leher anjing keliling-keliling itu. Coba kalau anjing itu perasaan dia bisa omong, dia mau nggak? Pasti nggak mau. Nah, itu namanya karena kebodohan sedang tutup. Nah, kita kasihan ini kita juga luka segede kata, betul nggak? Yang ini tidur, dia bunyi di kamar mandi keliling-keliling sampai berapa lama itu lukanya, betul nggak? Betul betul. Itulah seperti loba dosa moha yang di duniawi, seolah tidak nampak luka berdarah, tersuka berdarah. Hatinya berdarah-darah. Kadang berdarah itu karena sakit, perasaan ke mata, perasaan ke telinga, perasaan ke hidung, ke lidah, ke badan, sampai ke batinan. Maka itu salah satu bahwa jangan lahir dari sebab kebodohan, lebih baik. Nah, itu supaya samanela tahu bedanya. Kalau samanela hati sedang timbulkan kekelapan atau pandangan salah atau kebodohan. Kalau ada luka, sebenarnya nggak bisa dibantu apa-apa. Iya, Bante. Karena tidak tahu caranya. Hal ini Bante paksa anak siapa sih? Pada ada satu ayam lagi di kandang, ada ayam masih beranak juga. Anak masih kecil. Ada 3 ibu, 1 laki-laki. Laki-laki itu kurang sehat. Nah, Bante bilang, ambil yang kurang sehat keluar supaya tidak berkenankan yang masih sehat itu. Kan ada anak kecil, saya lihat itu ada 1 ayam kecil yang sudah mati, perhati incak-incak. Ya, saya lihat itu cowoknya kurang sehat juga. Saya bilang, nama siapa itu? Grace, Bante. Ya, itu saya bilang, kamu ambil cowok. Tidak mau nanti dipatok saya. Nah, saya bilang, ini menyakit keduniawian. Apa itu? Belum dibuktikan, udah percaya patok duluan. Saya bilang, tidak, kamu ambil. Sampai siksa. Saya yakin dia nggak suka. Saya suka omong begitu. Kenapa? Mama juga begitu, papa juga begitu. Semua ingat ayam pati patok. Yakin di memori, patok. Betul kan? Itu memori duniawi. Marah bahaya itu ulang. Saya bilang, kamu ambil. Saya nggak mau bantu. Kamu ambil dikit-dikit patok ya patok. Takut. Itu duniawi. Tidak pernah mau menjadi buktikan itu patok itu antara ular, antara ayam beda jauh. Betul kan? Betul, nah, Bante. buktinya sampai dia ambil. Walaupun dia mungkin perasaan nggak suka sama saya, dan saya kasih mendidik. Kalau dia berani 1 kali tangkap, angkat, dia sudah menang hati sendiri. Betul tidak? Bukan menang saya, bukan menang ayam, menang hati sendiri bahwa ketakutan itu hilang. Betul, Bante. Itu namanya beraja. Beraja boleh pikiran patok. Kalau nggak patok, pikiran itu benar atau salah? Semua hidup. Bakal salah terus, Bante. Salah terus itu. Jadi semua ayam korban. Semua anggap ayam itu patok. Betul nggak? Sampai sekarang saya punya angsa lebih liwayat patoknya daripada ayam. Betul nggak? Sampai sekarang angsa di sini tidak pernah patok saya.
Dari 2 ekor sampai sekarang sudah 7 sampai 8 ekor. Tidak pernah. Walaupun saya tahu dia suka kecil-kecil di belakang. Bisa juga kaki kan. Belum pernah. Maka itulah karma kita. Kalau kita percaya karma, meta. Gitu. Saya mendidikan meta, cinta kasih sayang. Kalau bukan musuh yang lampau, dia nggak bakal patok. Kita tahu cara kok. Bukan pakai kayu, bukan pakai alat-alat, mau ditangkap pakai apa, bikin dia nggak nyaman, betul nggak? Ular juga dimilip. Ular itu kalau dia kan dekat-dekat sama kita, kalau kita tidak angkat kaki, kalau nggak bergerak, dia juga numpang lewat sebenarnya. Itu liwajat kita, lalu tahu dua-duanya. Kilesa juga dua-dua itu. Maka hal ini saya bangga, karena dia mulai sekarang, dia mungkin memori dia udah masuk ke kebijak. Apa tahu nggak? Oh ternyata aku bisa angkat ayam. Dan juga tidak dipatok. Nah, kilesa juga begitu. Aduh, untung ada sila. Biasa saya suka bunuh nyamuk, bunuh binatang, apa dari kecil sampai kesal emosi itu, saya pasti dibunuh. Betul kan? Sejak bercoba, sejak bersila, saya menghindari. Nah, berani kan begitu kan? Ya, dulu kan pukul dulu, bunuh dulu, berani bunuh. Sekarang berani tidak bunuh, lebih alami berani tidak membunuh. Biasa kan berani mencuri, sekarang berani juga berani tidak mencuri. Kita pakai bijak. Kalau pertama pakai kilesa, ambil barang orang pakai kilesa. Sekarang tidak ambil barang orang lain pakai bijak. Ini udah beda. Kalau hitung kain mungkin putih hitam lah jauhnya. Betul Bante. Itu aja dibikin badan kita jadi merasa nggak ada musuh. Nah, enaknya itu. Walaupun ada apapun juga musibah juga kita nggak ada musuh, tetap memaaf, tetap mungkin ya kalau bahasa agama Buddha itu adalah ya karma buruk sedang berbuat. Itu kata bijak. Diterima dulu, nanti juga ada yang bantu kok nanti. Maka jadi saudara sekalian, sekarang kita sedang mau menang diri sendiri. Itu paling hebat. Bukan ajak menang orang lain. Menang diri sendiri dengan menjalankan sila. Memenang bunuh jadi tidak membunuh. Itu menang yang paling langka. Menang diri itu, menang orang lain mungkin umum kali ya. Tapi kalau menang diri sendiri itu nggak umum. Betul nggak? Betul Bante. Nah, seperti tidur sama-sama orang lama itu udah biasa. Sekarang tidur sendiri kok bisa? Nah, karena memang kewajiban itu setiba saatnya sudah bercoba harus bisa makan sendiri, bisa mandiri sendiri semua. Karena kita mau lapangan kita berbuat kebajikan, badan kita tidak boleh disalahguna, tidak kecewakan umat. Gitu loh. Seperti ini contoh. Nah, saya berobatin orang di daerah kita di sini. Pate pegang air lah, saya kasih minum. Bertanya, Pante isi mantra apa? Kenapa kita minum biasa-biasa aja? Kok minta sama Pante, kenapa bedanya? Sebenarnya bukan saya. Ai sila, ai samadhi, ai panya. Itulah Pante berpikir. Sama Nela jangan malas berkah. Barangkali sama Nela kasih makanan orang. Makanan yang lewat sila, makanan lewat samadhi, lewat makanan itu disaling. Makanan itu menjadi obat. Ingat begitu, jangan ini dari samanela, bukan. Samanela asli itu adalah harus menjalankan sila, jalankan samadhi kanyapannya. Kalau gitu palsu, dibohong umat. Kalau tidak berbuat apa-apa, tadi umat sampai bersujud, umat sampai memberikan makanan, obatan, pakaian, tapat sesuai dengan samanela yang sila samadhipannya. Kalau tidak menjalankan itu, jadi badan samanela, ucapan samanela jadi pinjam. Nah, maka itu perbedaan antara sekarang kita merati diri, menang diri sendiri, dan urut bahagia orang lain. Seperti kita kasih makanan orang tua di jalan, minta enggak, tapi kok bahagia juga. Ya,
Betul Bante. Terbalik, kita minta sama orang lain kasih kita, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak. Beda jauh antara minta sama tidak minta, beda. Seperti saya suka kasih orang spontan. Orang itu bahagia juga loh, walaupun tidak kasih tahu. Nah, kita juga jadi bahagia juga. Orang yang kita kasih spontannya juga bahagia juga. Terbaliknya, sekarang kalau minta ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Kok jauh ya? Nah itu Sang Buddha bersabda, kalau karma baik kita berbuah, pasti kasih secara ikhlasnya. Boleh dicoba. Ini sekarang sebenarnya sedang coba. Benar nggak? Tanpa diminta, pagi juga makan. Betul. Siang juga. Sore juga minum listrik semua, air juga. Aduh kayak nggak usah minta. Hidup. Coba kalau sama tanya orang di kampung. Kalau nggak punya duit makan apa? Beras habis. Kalau tidak punya uang mau masak pakai apa? Dan kalau punya duit listriknya pakai apa? Sama listrik satu bertanya, air dua bertanya, makanan tiga bertanya, sakit empat bertanya, beras habis berapa tanya. Aduh ribuan yang PR mereka. Kok tiba-tiba sudah bercoba hilang semua begitu? Betul Bante. Nggak nyangka ya? Ya. Tidak nyangka. Sejak bersila bukan sejak pakai coba, sejak kita angkat sila. Sila jadi caka kita balik. Betul nggak? Betul Bante. Caka kita sekali. Maka jadi itu Bante suka timbang. Saya juga coba jadi sama 8 tahun. Saya tahu itu bahwa beda di mana. Di antara saya jadi umat, mungkin saya suka minta tolong orang kalau menderita. Tolong seling dengar, betul nggak? Betul Bante. Nah, terbaliknya itu, kalau sudah jadi Bante, ada jadi sama rela, umat malah mohon kita diterima. Mana ada buku di dunia begini? Tahu kan? Seperti Sanggadana, betul kan? Ikmani mayang Bante. Dengan Ya. Patani makanan, sapariwalani Piku sangkasa ono cayama satuno Bante piku sangko. Intinya mohon terima makanan dari kami. Kami butuh bahagia, mohon diterima karena itu jasa dari kami. Doa nanti perimahan jasa. Pas banget ini manusia sama manusiaan. Nah, coba kalau sama Nela atau kita tidak menjalankan sila, sama dia jalankan 10 sila buat kenang-kenangan. Buat apa? Buat tanah yang subur, buat tanam padi juga cocok, tanam kacang panjang juga cocok. Umat kan aneka berdana, betul nggak? Lahannya tunggu siapkan diri. Maka itu sama Nela, walaupun mau jadi sama Nela seminggu sesuai dengan cita-cita nggak apa-apa. Yang penting sila seminggu, samadhi seminggu, dan panya seminggu. Itu silakan. 1 hari juga nggak apa-apa. Yang penting hari sila, hari samadhi, hari panya. Nah, saya juga perhatian, mereka sedang menderita karena keduniawian itu, mereka itu sangat sekali itu butuh duit, bukan butuh nyawa panjang umur, bukan butuh bahagia, bukan butuh sehat, dan bukan butuh rezeki untuk selama-lamanya. Mereka butuh buat makan doang. Buat makan doang. Mana cukup kalau tidak berbuat kebajikan. Spiritual tidak mulai. Nah, tetapi kadang-kadang karmanya nggak gampang loh. Karma nggak gampang. Sama nela berkumpulkan karma baik mau berjecoba bukan seminggu, tahu nggak? Mungkin tahun-tahun atau sudah cumi melahir kembali lagi berapa kali-kali. Mungkin pernah jadi sama nela balusan suka. Kain begini nggak semua suka, betul tidak? Betul Bante. Dan setelah pakai itu istimewa. Diri sendiri juga tidak berbuat jahat, tidak boleh. Orang lain juga percaya langsung bahwa oh ini orang baik. Aduh banggalah orang melihat kita jadi orang baik. Maka kita jaga nama orang baik itu harus dijaga. Jangan berbuat jahat. Nah itu udah benar sesuai dengan ajaran Sang Buddha kita. Maka salah satu bahwa ini kita jadi teman yang baik, punya teman. Karena teman ada sila, kita juga ada sila. Nah kan, jadi anak yang baik punya ibu, jadi anak yang baik punya ayah. Seperti ini juga, kalian boleh juga enteng, betul nggak?
Coba kalau di rumah beda pintu aja belum tentu orang tua tenang. Sedang apa sih dia? Betul nggak? Sekarang nih saya open bahwa ini anak ibu dengan lebih sopan, lebih bermanfaat untuk ke manusia. Kalau kita mendidikkan jadi manusia, atau mulai dengan sila, ini mendidikkan manusia ke atas. Mau jadi dewa silakan, jadi manusia silakan. Kan ada waktunya. Tidak paksa oleh kebodohan seperti duniawi, tidak paksa oleh kebencian dan juga tidak ada kemerkatan. Kalau kemerkatan muncul, menderita muncul. Tidak kemerkatan muncul, tidak ada menderita muncul. Ini kehidupan yang pintu kita. Surganya dekat. Kenapa surga dekat? Ke batin masuk dulu, walaupun badan masih manusia. Betul tidak? Betul, ya, seperti Samanela atau Bhante itu, batin kan sudah bahagia. Kan alam bahagia, ini alam bahagia. Kalau batin sehat ya udah, batin sehat ya udah, ini alam batin. Nah, alam batin juga punya rezeki, alam batin juga punya panjang umur. Oleh karena itu, malam ini kenapa saya dukung, coba sama coba, mungkin jadi tahu Samanela itu 10 sila. Kalau Bhante disebut biku atau Bhante itu 227 sila. Nah, maka jadi sekarang tahu Samanela harus belajar praktek itu, bukan masih baru-baru. Harus praktek, karena tidak boleh pincang, tidak boleh sembarangan bahwa badan ini berbuat jahat. Jahat itu lewat apa? Pikiran jahat, ucapan dan perbuatan. Ingat sila, samadhi dan pannya. Nah, itu supaya ajaran Sang Buddha, Buddha Dhamma Sangha melindung Samanela. Sama dengan hutan, tetapi aman, super aman. Samanela di sini tidak ada yang musuh-musuhan. Itu sangat penting sekali. Maka berarti manfaatnya lawan diri sendiri. Kita sebagai orang yang bukan minta, tapi memberi. Ini aslinya. Betul nggak? Kita yang kasih. Apapun silakan. Yang penting dalam hati itu adalah berbahagia. Kita harus punya metta, cinta kasih sayang ke orang lain. Maka Bapak Ibu, inilah perasaan Samanela 3 kali. Nah, mungkin nanti sebulan lagi nanti kita ajak Samanela bicara Dhamma. Nah, apa yang mendapatkan? Nah, kan? Dari coba ini. Dari 10 sila ini. Apakah pikiran 10 sila? Apakah ucapan 10 sila? Apakah perbuatan 10 sila? Timbang bahagia, mungkin lebih bahagia sekarang. Timbang emosi, mungkin lebih sabar sekarang. Timbang kebodohan, mungkin lebih sadar daripada sebelumnya. Timbang salahkah, mungkin sekarang lebih pemberinya. Nah, ikhlas namanya dana, sila, samadhi dan panna. Ini rute kita jalan bersama. Maka jadi Bapak Ibu, sudah dekat Waisak. Apabila ada yang berniat seperti bertekad tahun ini pingin mau ke Borobudur, pingin mau meditasi di Candi Borobudur atau sekitar, ya, saya menghimbau bersiapkan diri. Ini salah satu contoh, bersiapkan untuk Waisak jauh-jauh hari. Nah, jauh-jauh hari. Cita-cita jadi putra Indonesia, agama Buddha. Setidak harus ketemu, pegang, disentuh Buddha. Setidaknya nggak sampai ke India lah, sampai ke Indo juga ada Candi Borobudur. Maka itu jasanya pintu bahagia, puncak. Setiap tahun ada puncak kebahagiaan adalah ikut hari Trisuci Waisak di Candi Borobudur bersama kita. Nanti saya kasih kesempatan untuk siapa mau bercoba, untuk mama, untuk papa, untuk kesehatan, untuk kebahagiaan, untuk panjang umur, untuk rezeki, welcome. Nah, welcome. Bisa bersiapkan diri dari sekarang. Ya, mungkin Samanela mau sampaikan suara hati dalam hati yang sesungguhnya bagaimana rasanya. Kalau mau ajak yang lain jadi Samanela juga boleh. Ya, yang saya sampaikan itu bermanfaat apa aja. Ya, hidup begini bagaimana? Silakan.
Ya, teman-teman Dharma. Ya, jadi Samanera saya mendapatkan ketenangan yang tidak bisa saya dapatkan sebelumnya sebagai umat biasa. Saya di sini sangat merasa berterima kasih kepada Bante yang sudah memberikan saya kesempatan jadi Samanera, supaya saya bisa berlatih lebih mudah lagi. Saya di sini berlatih untuk menghilangkan penderitaan saya yang sudah saya alami, dan saya bisa menemukan kebahagiaan dari situ, kebahagiaan sejati dari dalam diri saya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Bante. Nah, itu dari sesungguhnya dari ucapan Samanera usia 3 tahun. Maaf, 3 hari. Nah, 3 hari. Terbahagianya kayak lebih daripada 3 hari ya. Betul. Ya. Tenang lebih daripada 3 hari. Kebahagiaan, ketenangan, kebijaksanaan. Berarti utamakan kita harus jaga nama, karena kita jadi anak orang bijak seperti Sang Buddha, Sang Dhamma, Sang Sangha. Maka Bapak Ibu, malam ini kita cuma berkenankan Samanera 3 hari. Wajahnya sudah mulai ada terang sedikit lah, ada terang. Dulu batin juga kegelapan, badan juga kegelapan. Sekarang mungkin batin lebih tenang, jadi wajah juga jadi lebih tenang, ya, lebih mudah. Ya, mudah-mudahan ini jadi satu contoh buat anak di satu keluarga yang tercinta. Ya, anak Anda titip ke kita, kita akan dijaga, dilawat. Kita punya pengawas. Baik sila sendiri juga, baik sila dari lingkungan, baik samadhi sendiri juga samadhi lingkungan, baik juga panya sendiri juga panya lingkungan. Semoga, ya Bante hanya doakan, semoga Samanera bisa menikmati dengan sila berjubah, samadhi berjubah, dan panya berjubah. Walaupun juga bukan tidak berjubah, tidak ada sila samadhi, ada, tetapi ini lebih kayak Hong Shui itu loh. Hong Shui lingkungan juga sila, teman juga sila, betul kan? Betul. Kalau di rumah kan Hong Shui-nya, betul kan? Berjubah sendiri, yang ini baju agak ya kurang meratihannya. Maka ini semangat ya, berjuang. Ya. Ambin ini sudah karma baik, udah kasih kesempatan. Ya, hanya betul. gimana supaya disesuai dengan Sang Buddha. Jangan sesuai sama keinginan, sesuai dengan kebenaran. Baik, ya, semoga Samanera bisa bertambah dengan ayu wano sukang palang, atau disebutkan bertambah kebahagiaan baik badan batin ucapan, tambah kesehatan baik batin ucapan dan perbuatan, juga memperoleh rezeki dari batin ucapan dan perbuatan, dan juga semoga Samanera pada umur dan memberikan kebahagiaan ke satu keluarga sendiri juga, dan satu keluarga dunia. Dunia ini juga butuh hidup seperti kita, adalah metta, kelunah mudita, dan UPK. Ya, semoga ibu bapak yang sedang ikutin malam ini, saya ucapan ya, terima kasih juga kepada Samanera yang bersuara hati, walaupun 3 hari itu sudah luar biasa juga, sedang usaha, walaupun pakai jubah juga susah, atur makanan, duduk makan di bon susah payah, karena melayani sila diri sendiri itu penting sekali. Kalau bahasa yang kita bisa ucapan adalah saat ini karma baik sedang berbuah. Beda sama sebelumnya kan. Waktu jadi umat karma buruk sedang berbuah. Sekarang karma baik sedang berbuah. Maka siapa mau bahagia seperti Samanera, welcome. Nah, tenang seperti seseorang Samanera, silakan. Jadi orang bijak seperti Samanera, silakan. Saya hanya buka pintu lebar, kasih kesempatan untuk laki-laki dan juga untuk perempuan yang mau menjalankan sila celini atau 8 sila menjadi satu keluarga bersila semua. Anumodana. Selamat malam. Namo Buddhaya.